Ada kebiasaan yang tidak tampak dan secara diam-diam mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan keputusan yang keliru. Ini bukan sekadar mengenai uang atau waktu, tetapi juga mengenai hilangnya ketenangan. Kebiasaan ini dikenal sebagai kecemasan. Tidak ada yang lebih mencuri momen dalam hidup saya. Kecemasan menjauhkan saya dari orang-orang, memicu perdebatan mengenai hal-hal yang tidak penting, mengganggu tidur, menciptakan ketegangan, dan membuat saya merasa tercekik dari dalam. Seneca pernah mengatakan, "Dia yang menderita sebelum waktunya menderita lebih dari yang diperlukan," dan saya mengalaminya secara langsung. Kecemasan telah menyebabkan saya menderita karena hal-hal yang tidak pernah terjadi, menciptakan tragedi yang hanya ada dalam pikiran saya. Kecemasan telah membuat kita hidup di masa depan dan melupakan sepenuhnya bagaimana menjalani hidup di masa sekarang. Oleh karena itu, dalam video ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kaum Stoik menghadapi musuh internal ini dan bagaimana Anda juga dapat melakukannya. Anda akan mempelajari pelajaran yang sederhana, mendalam, dan transformatif, dan jika Anda menerapkannya, Anda akan menyadari bahwa mungkin untuk hidup dengan lebih ringan, lebih fokus, dan dengan arah yang lebih jelas. Jadi tonton videonya, berlangganan saluran ini, dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya untuk menemukan ketenangan kembali. Saatnya perubahan dimulai sekarang. Pertama-tama, buanglah segala sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Betapa seringnya Anda kehilangan kedamaian batin hanya karena berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak tergantung pada Anda. Seolah-olah pikiran Anda menciptakan medan pertempuran yang tanpa henti melawan kenyataan, berusaha keras meramalkan apa yang akan terjadi, mempertahankan posisi, dan mencoba mengontrol situasi yang di luar jangkauan. Namun, apa yang seringkali tidak Anda sadari adalah bahwa perjuangan itu sama sekali tidak berguna, bagaikan melawan angin yang kencang. Anda tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan oleh orang lain, tidak bisa mengatur kejadian-kejadian tak terduga yang muncul dalam hidup, ujian yang mungkin datang, atau bahkan apa yang akan terjadi di hari esok. Dan semakin keras Anda berusaha, semakin besar pula rasa frustrasi yang Anda rasakan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf dan kaisar Romawi yang bijak, Marcus Aurelius, menulis tentang hal ini dalam meditasi-meditasinya yang terkenal. Ia mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak membiarkan kecemasan menguasai diri kita. Saya sendiri merasa jauh lebih baik ketika saya mampu mengesampingkan kecemasan yang mengganggu. Saya menyadari bahwa melepaskan kecemasan bukan berarti saya melarikan diri darinya, melainkan saya melepaskannya karena saya memahami bahwa kecemasan itu memang ada dalam diri saya. Ini adalah suatu pemahaman yang mendalam, karena menunjukkan bahwa medan perang yang kita hadapi tidak terletak di luar diri kita, tetapi justru berada di dalam pikiran kita sendiri. Bukan dunia luar yang menyebabkan kekacauan dalam hidup kita, melainkan pikiran kita yang terus berusaha mempertahankan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan. Anda tidak perlu melarikan diri dari kecemasan yang muncul. Yang perlu Anda lakukan adalah mengenali kapan kecemasan itu timbul akibat keterikatan Anda pada hal-hal yang tidak bergantung pada Anda. Dan saat Anda merasakan kecemasan itu muncul, inilah saatnya untuk menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya dengan penuh kesadaran. Buanglah semua yang tidak berada dalam kendali Anda. Pikiran Anda akan menjadi lebih tenang ketika ia memahami batas-batasnya sendiri. Oleh karena itu, ulangi pada diri sendiri kalimat yang sama setiap kali Anda merasakan jantung berdebar kencang. Ini di luar kendali saya, dan itulah sebabnya saya mengesampingkannya. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mendapatkan kembali kedamaian dalam hidup Anda. Dengan melakukan ini, Anda akan menemukan bahwa ketenangan batin bisa dicapai, dan Anda akan lebih mampu menghadapi tantangan hidup yang datang. Kedua, amalkan penerimaan sebagai satu latihan perdamaian dalam kehidupan seharian. Epictetus pernah menyatakan, "Jika Anda tidak menginginkan apa yang ada di luar diri Anda, yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda tidak punya alasan untuk khawatir." Pada pandangan pertama, pernyataan ini mungkin kelihatan sangat sederhana, tetapi sebenarnya ia merupakan salah satu ide paling berkuasa yang pernah dituliskan. Kecemasan jarang sekali timbul dari apa yang sedang berlaku pada masa sekarang. Sebaliknya,
Ia muncul daripada rasa frustrasi terhadap apa yang Anda inginkan, tetapi tidak menjadi kenyataan, serta daripada ketakutan terhadap kemungkinan yang mungkin berlaku, walaupun ia belum lagi terjadi. Ini adalah satu konflik yang berlaku antara realiti dan naratif yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda sendiri. Masalahnya bukanlah disebabkan oleh kelewatan dalam pertemuan, surat yang tidak mendapat balasan, atau perubahan rancangan di saat akhir. Sebaliknya, masalah yang sebenar adalah pada ide tetap yang Anda pegang, di mana segala sesuatu harus berjalan dengan tepat seperti yang Anda bayangkan. Apabila realiti datang dan ia melampaui kawalan Anda akan merasa hilang. Bayangkan seseorang yang sedang menunggu keputusan ujian. Pikiran mereka berputar tanpa henti. Jika ini serius, hidup saya akan berubah total sekarang. Namun, sehingga saat itu tiba, tidak ada apa-apa yang berlaku. Penderitaan yang mereka alami hanyalah hasil daripada pikiran mereka sendiri. Seorang ibu yang cemas mungkin akan memikirkan semula setiap keputusan 1000 kali, berusaha sedaya upaya untuk melindungi anaknya daripada segala kemungkinan yang tidak terduga. Seorang pelajar yang gelisah mungkin akan berpikir secara obsesif tentang sama ada dia telah melakukan dengan baik dalam ujian, bahkan sebelum mengetahui keputusan tersebut. Seorang pengusaha yang cemas akan mencoba meramalkan setiap pergerakan pasaran, seolah-olah dunia ini akan mematuhi rancangannya. Namun, kehidupan tidaklah semudah itu. Ia liar, dinamik, dan penuh dengan alur cerita yang tidak terduga. Semakin keras Anda berusaha untuk mengawal segala sesuatu, semakin letih Anda akan merasa. Disinilah penerimaan memainkan peranan, bukan sebagai satu kelemahan, tetapi sebagai satu kekuatan yang membebaskan. Tidak menerima hakikat adalah satu bentuk penyerahan. Ia adalah langkah ke arah kedewasaan. Ia seperti menarik nafas dalam-dalam di tengah-tengah badai dan berkata, "Saya akan melakukan apa yang berada dalam jangkauan saya. Saya melepaskan sisanya." Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika Anda berjaya menghilangkan kesan yang mengganggu pikiran Anda, dari ketakutan tentang masa depan, dan dari luka masa lalu, Anda akan dapat menemukan satu bahagian dalam diri Anda yang sempurna, tenang, dan damai." Kita mungkin tidak selalu dapat mencapai keadaan itu, tetapi semakin kita berlatih untuk melepaskan apa yang tidak berada dalam kawalan kita, semakin dekat kita kepada keadaan tersebut. Pada hari-hari ketika saya mencapai penerimaan, tanpa menolak, tanpa menuntut, saya merasakan diri saya lebih ringan, lebih jernih, dan lebih berharga. Dan semakin saya mempraktikkan penerimaan, semakin saya menyadari bahwa kecemasan bukanlah tanda kelemahan, tetapi merupakan satu undangan untuk transformasi diri. Anda tidak perlu menghilangkan kecemasan untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Apa yang perlu Anda lakukan adalah belajar untuk menari bersama kecemasan itu, tanpa membiarkannya menjadi pengatur langkah Anda. Menerima bukan bermakna menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Apa yang benar-benar menghancurkan Anda adalah apabila Anda berhenti berjuang dengan apa yang tidak dapat Anda ubah. Dan ketika Anda berhenti melawan kenyataan, kenyataan itu akhirnya berhenti menyakitimu. Ketiga, hadapilah apa yang membuat Anda merasa takut hingga semuanya tampak kecil. Kecemasan seringkali tidak berasal dari rasa sakit yang nyata, melainkan dari ketakutan akan kemungkinan merasakan sakit itu sendiri. Kepanikan saat harus melangkah keluar dari zona nyaman, serta bayangan jatuh sebelum sempat bangkit, sebelum kehilangan apa yang telah Anda taklukkan, bahkan tanpa sempat menikmati apa yang telah Anda miliki. Seneca, seorang filsuf besar dari zaman Romawi, memahami dengan baik hal ini. Meskipun dia merupakan salah satu individu terkaya di Kekaisaran Romawi, dia melakukan tindakan yang dianggap gila oleh banyak orang di sekitarnya. Dia memilih untuk mengenakan pakaian yang usang, mengonsumsi roti basi, tidur di tanah yang dingin, dan menghabiskan beberapa hari hidup seolah-olah dia tidak memiliki apapun. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia memahami sesuatu yang hanya sedikit orang yang menyadari, keberanian untuk menghadapi. Pikiran kita diperkuat melalui paparan, bukan dengan perlindungan. Ketika Anda membiarkan diri Anda untuk menghadapi secara sukarela apa yang paling Anda takuti, sesuatu yang mendalam di dalam diri Anda akan berubah.
Anda akan menemukan bahwa apa yang tampak tak tertahankan sebenarnya hanyalah gambaran terdistorsi yang Anda buat dalam pikiran. Seneca pernah menulis, "Apakah ini yang sangat Anda takuti?" Pertanyaan ini layak diajukan ketika Anda berhadapan dengan apa yang paling Anda hindari. Dan hampir selalu, jawabannya membebaskan. Tidak, tidak seburuk yang saya kira. Ada sebuah cerita yang berbunyi, "Kaca ini sudah rusak." Sang guru tidak mengatakannya karena bersikap pesimis, tetapi dengan kejernihan yang mendalam. Anda harus menyadari bahwa segala sesuatu adalah sementara, dan itulah sebabnya, dengan menerima ketidakkekalan, Anda akan hidup dengan lebih ringan, lebih hadir, dan lebih bebas. Jika Anda merasa takut kehilangan pekerjaan, cobalah untuk hidup sebulan dengan cara minimalis, dan temukan kembali kreativitas yang mungkin selama ini terpendam. Jika Anda merasa takut sendirian, habiskan akhir pekan dengan diri sendiri tanpa gangguan dan dengarkan apa yang jiwa Anda ingin sampaikan kepada Anda. Jika Anda merasa takut akan kegagalan, beranilah untuk mencoba sesuatu yang baru dan izinkan diri Anda gagal di depan orang lain, hanya untuk menyadari bahwa dunia tidak akan kiamat hanya karena hal itu. Ketika Anda berani menghadapi kehilangan yang bersifat imajiner, maka kehilangan tersebut akan kehilangan kekuatannya untuk melumpuhkan diri Anda, dan Anda akan berhenti hidup dalam usaha melindungi segala sesuatu untuk akhirnya memulai hidup yang sesungguhnya. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan akan membawa kedamaian, namun kenyataannya, banyak individu yang sukses justru menjadi tawanan dari ketakutan akan kehilangan apa yang telah mereka capai. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, perbudakan terletak dalam kehidupan yang dikelilingi oleh marmer dan emas. Penampilan luar tidak selalu mencerminkan keseluruhan cerita. Di balik kehidupan yang tampak sempurna mungkin terdapat pikiran yang lelah, panik, dan penuh kecemasan. Namun, ada alternatif lain, yaitu tidak bergantung pada stabilitas, melainkan pada keberanian. Ini adalah jalan yang diambil oleh mereka yang melatih diri untuk menghadapi kerugian, bukan dengan mengundurkan diri, tetapi dengan keteguhan hati untuk tidak dihancurkan olehnya. Karena ketika Anda memahami bahwa Anda bisa kehilangan segalanya dan tetap bisa menjadi diri sendiri, Anda akan merasakan kebebasan sejati. Keempat, berjalanlah hingga pikiran menjadi tenang. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang berbunyi, "Selesaikan dengan berjalan," yang walaupun sederhana, memiliki makna yang mendalam dan seringkali terlupakan. Pikiran yang cemas cenderung ingin menyelesaikan segala hal dengan segera. Ia bergetar dalam ketidakpastian, melindas setiap pikiran yang muncul, dan terus-menerus mengulang hal yang sama berulang kali, terperangkap dalam labirin internal yang tidak berujung. Namun, tubuh kita memiliki kebijaksanaan kuno yang mengingatkan kita bahwa pikiran itu memiliki batasan. Kejelasan tidak akan muncul dari tekanan yang terus-menerus, melainkan dari gerakan yang membawa kita keluar dari kebingungan. Jika Anda merasa kewalahan oleh berbagai pikiran dan emosi, cobalah untuk berjalan-jalan. Jika Anda terjebak dalam dilema dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat, berjalanlah. Apabila Anda sedang berdebat dengan seseorang yang Anda cintai, ajaklah orang itu untuk berjalan bersama Anda. Tindakan sederhana seperti berjalan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah suasana percakapan, mengarahkan kembali pikiran, dan mengurangi beban emosi yang mungkin terasa berat. Seolah-olah setiap langkah yang Anda ambil dapat mengosongkan sedikit kekacauan dalam pikiran Anda, hingga tanpa disadari, Anda kembali menemukan pusat diri Anda yang selama ini hilang. Seperti yang dinyatakan oleh Min, pikiran perlu menyerah pada waktu yang panjang untuk berjalan-jalan, atau akan berakhir dengan istirahat. Dan dia benar, karena ketika tubuh bergerak, jiwa kita dapat bernapas dengan lebih leluasa. Dan ketika jiwa bernapas dengan baik, kecemasan yang membebani pikiran kita pun akan kehilangan kekuatannya. Berjalan bukan sekadar latihan fisik. Ia merupakan sebuah ritual penyambungan kembali dengan diri sendiri. Aktivitas ini membawa Anda keluar dari tempat yang penuh ketegangan dan membawa Anda ke dalam ruang yang lebih mengalir, di mana pikiran melambat, hati menjadi tenang, dan dunia di sekitar Anda terasa kurang menekan.
pikirkan sejenak tentang bagaimana para filsuf kuno mengajarkan kebijaksanaan mereka dengan berjalan. Bagaimana para biksu bermeditasi dalam gerakan, serta bagaimana seniman dan pemimpin hebat mengambil keputusan saat mereka melangkah di sepanjang jalan setapak, taman, dan jalan-jalan. Mereka memahami bahwa jawabannya bukan terletak pada usaha untuk berpikir lebih keras, tetapi pada usaha untuk bergerak dengan lebih hadir dalam kehidupan. Bayangkan pikiran Anda seperti air keruh dalam gelas. Semakin Anda mengaduknya, semakin membingungkan segalanya. Namun, ketika Anda memilih untuk berjalan, itu seperti membiarkan gelas tersebut dalam keadaan diam, dan sedikit demi sedikit, kotoran yang mengendap akan membuat air itu kembali jernih. Jadi, lain kali ketika Anda merasa kecemasan mulai mencengkeram Anda, lakukanlah hal yang sebaliknya. Bergeraklah. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu pada saat itu juga. Bangkitlah, tarik napas dalam-dalam, dan mulailah melangkah, hanya satu langkah saja. Langkah berikutnya akan datang dengan sendirinya, dan bersama dengan itu, mungkin kejelasan yang Anda cari juga akan muncul, membawa ketenangan dan rasa damai yang selama ini Anda usahakan untuk temukan. Karena terkadang, jalan menuju penyelesaian bukanlah melalui pikiran yang berputar-putar, tetapi melalui langkah-langkah yang kita ambil dengan kaki kita. Kelima, jika Anda sudah siap, maka Anda akan menemukan bahwa hal-hal yang tak terduga akan muncul, dan percayalah, itu tidak perlu menakutkan. Pukulan yang datang secara tiba-tiba dan tanpa peringatan selalu lebih menyakitkan daripada yang kita duga sebelumnya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Seneca, sebuah pukulan yang Anda antisipasi tidak terlalu menyakitkan. Inilah alasan mengapa para penganut Stoik melatih pikiran mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kesalahan dan kegagalan, bukan karena mereka pesimis, tetapi lebih kepada kebijaksanaan yang mendalam. Konsep ini dikenal sebagai premeditatio malorum, yang berarti mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Latihan ini bukanlah sekadar cara untuk mengabaikan kenyataan, tetapi merupakan upaya yang tabah untuk membayangkan dengan berani apa yang mungkin menjadi hal-hal yang tidak terkendali. Tujuannya bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan agar kita tidak hancur ketika menghadapi kejutan yang tidak diinginkan. Cobalah bayangkan seorang pelaut yang baru belajar berlayar di perairan yang tampak tenang dan damai. Namun saat badai tiba-tiba melanda, kepanikan bisa saja menyergapnya. Berbeda dengan pelaut tersebut, ada mereka yang telah berlatih menghadapi angin dan ombak, yang telah mempersiapkan kapalnya untuk menghadapi situasi terburuk. Mereka yang telah siap akan menghadapi badai dengan penuh ketegasan dan keberanian. Begitu pula dengan pikiran kita. Siapa yang bisa percaya bahwa segala sesuatunya akan selalu berjalan sesuai harapan? Meskipun tampak optimis, kenyataannya adalah bahwa kita semua sangat rentan terhadap berbagai kemungkinan yang tidak terduga. Satu berita buruk saja, kejadian yang tidak diharapkan di tempat kerja, atau krisis kesehatan, bisa membuat segalanya runtuh jika kita tidak pernah melatih diri untuk menghadapinya. Namun, ada sisi lain dari koin ini. Seneca juga mengingatkan kita bahwa siapapun yang menderita sebelum waktunya akan mengalami lebih banyak penderitaan daripada yang sebenarnya diperlukan. Ini adalah pelatihan yang bertujuan bukan untuk menumbuhkan rasa paranoia, tetapi untuk memperkuat kejernihan pikiran kita. Kita tidak ingin hidup dalam ketegangan terus-menerus, tetapi sebaliknya, kita ingin mengembangkan ketenangan di tengah kekacauan. Napoleon, misalnya, meminta para jenderalnya untuk melakukan praktik yang sederhana, namun sangat efektif. 3 kali sehari, mereka harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika musuh tiba-tiba muncul di sekitar sini? Bagaimana jika kita diserang sekarang? Ini bukanlah tindakan yang didorong oleh rasa takut, tetapi lebih kepada strategi yang matang, karena siapapun yang berpikir ke depan akan mampu bertindak dengan ketenangan hati. Inilah rahasianya. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan masa depan, tetapi Anda dapat mempersiapkan diri secara emosional untuk menghadapinya. Persiapan yang dilakukan dengan tenang dan penuh kesadaran ini, perubahan internal yang terjadi dalam diri kita mampu mengubah segalanya. Anda tidak lagi menjadi korban dari peluang yang datang tanpa diundang, tetapi menjadi penguasa atas jawaban yang Anda miliki terhadap situasi tersebut.
Bayangkan jika besok Anda kehilangan kontrak penting atau seseorang yang Anda percayai mengecewakan Anda, atau Anda harus membatalkan perjalanan yang telah direncanakan. Anda memiliki dua pilihan: kehilangan kendali emosi Anda, atau menarik napas dalam-dalam dan mengingat, "Saya sudah memikirkan kemungkinan ini. Apa yang bisa saya lakukan selanjutnya?" Mengantisipasi bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi justru menjadi lebih kuat dan tangguh daripada ketakutan itu sendiri. Ini adalah proses untuk mengubah kecemasan menjadi persiapan yang matang, mengalihkan kepanikan menjadi strategi yang jelas, dan mengubah rasa putus asa menjadi arah yang pasti. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, maka hal-hal yang tak terduga itu tidak lagi menjadi ancaman, melainkan hanya sebuah kurva lain yang harus dilalui di jalan kehidupan Anda. Dengan demikian, kedamaian batin Anda tidak lagi bergantung pada rute yang selalu sempurna, tetapi pada kemampuan Anda untuk terus bergerak maju, bahkan ketika segalanya berubah di depan mata. Keenam, mintalah bantuan. Ini adalah suatu kekuatan yang seringkali tidak kita sadari. Kecemasan memiliki tipu daya yang sangat halus dan diam-diam. Ia meyakinkan Anda bahwa segala sesuatu yang Anda rasakan adalah logis dan tidak mungkin berubah. Namun, seringkali ketika Anda menuliskannya dalam kata-kata dan membagikannya dengan seseorang, Anda akan menyadari bahwa beban kesedihan itu tidak seberat yang Anda duga sebelumnya. Pikiran-pikiran yang menyiksa kita dalam kesunyian, beratnya terasa berbeda ketika kita mengucapkannya dengan lantang. Mereka yang awalnya tampak seperti monster yang menakutkan, tiba-tiba berubah menjadi emosi manusia yang dapat dipahami dan mungkin bahkan dapat disembuhkan. Ada sebuah ide keliru yang sering beredar tentang stoicisme, yaitu bahwa para stoik tidak merasakan sakit, bahwa mereka adalah sosok yang dingin, keras, dan tidak bisa ditembus. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Para stoik sebenarnya hanya belajar untuk mencari kebijaksanaan, bahkan dari pengalaman orang lain. Contohnya, Marcus Aurelius menulis renungan-renungannya seolah-olah itu adalah surat untuk konselor pribadinya. Seneca, di sisi lain, bertukar surat dengan teman-teman dekatnya, berbagi pemikiran dan perasaannya. Sementara itu, Epictetus mengajar di hadapan masyarakat luas, dan semua orang tahu betapa pentingnya berbagi pengalaman. Tidak ada seorang pun yang harus menghadapi rasa sakit hidup sepenuhnya sendirian. Jika Anda sedang berjuang melawan kecemasan, kesedihan, insomnia, atau pikiran-pikiran yang tidak pernah membiarkan Anda sendiri, jangan ragu untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan teman atau seseorang yang Anda percayai. Ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru merupakan langkah yang menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan ingin mendapatkan kejelasan dalam hidup. Anda berhak untuk hidup dengan damai, dan terkadang berbagi beban dengan orang lain adalah cara yang paling efektif untuk mencapai ketenangan tersebut. Ingatlah, tidak ada yang salah dengan meminta dukungan. Itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Ketujuh, lepaskan kendali. Jangan melawan. Jangan memberi makan rasa sakit yang Anda rasakan. Berapa kali sesuatu yang mengguncang Anda secara mendalam pada saat itu, dan berbulan-bulan kemudian Anda menyadari bahwa hal tersebut bahkan tidak begitu serius. Anda bertahan, Anda tumbuh, dan bahkan Anda berhasil menertawakannya. Mungkin pengalaman itu kini menjadi sebuah cerita yang membuat Anda merasa lebih lega. Namun, masalahnya adalah bahwa saat ini, segalanya tampak sangat besar dan menakutkan. Rasa sakit, frustrasi, dan rasa malu tampak menguasai pikiran Anda. Pikiran Anda berputar-putar, dan Anda mulai menderita dua kali lipat. Pertama atas apa yang telah terjadi, dan kedua atas apa yang Anda pikirkan tentang apa yang telah terjadi. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda tidak harus membiarkan hal itu mengganggu Anda. Anda bisa membiarkannya begitu saja. Kalimat ini mengandung salah satu kunci yang paling kuat untuk mencapai kebebasan emosional. Ini bukan tentang mengabaikan apa yang Anda rasakan, tetapi lebih kepada tidak memperbesar apa yang sudah menyakitkan, sehingga Anda tidak mengubah ketidaknyamanan yang ada menjadi hukuman mental yang berkepanjangan. Ya, itu terjadi. Ya, itu memang sulit,
tetapi Anda tidak perlu membawanya seolah-olah itu adalah sebuah hukuman abadi yang harus Anda jalani selamanya. Rasakanlah apa yang perlu Anda rasakan, dan kemudian biarkan saja. Jangan melawan arus yang ada. Terkadang, kekuatan terbesar terletak pada ketidakreaksian, pada kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan, dan untuk tidak memberikan masalah lebih banyak kekuatan daripada yang sudah dimilikinya. Anda harus melanjutkan hidup tanpa menyeret beban berat yang seharusnya bisa dan harus Anda lepaskan. Karena suatu hari, Anda akan melihat ke belakang dan memahami bahwa masa-masa sulit ini, yang mungkin saat ini terasa sangat menyakitkan, sebenarnya memberi Anda kedewasaan yang lebih dalam. Anda akan menyadari bahwa kehilangan ini memberi Anda kejelasan, dan bahwa semua pengalaman ini, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa Anda saat ini. Itulah yang membawa Anda ke titik ini dalam hidup Anda. Jadi, lepaskanlah kendali dan izinkan diri Anda untuk merasakan, tumbuh, dan akhirnya menemukan kedamaian. Kedelapan, cintailah takdirmu. Ini adalah proses yang sedang membentuk siapa dirimu di masa depan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah mengungkapkan, "Jangan berharap semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Sebaliknya, harapkanlah agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, dan kamu akan menemukan kebahagiaan." Inilah inti dari ajaran stoicisme yang telah bertahan selama berabad-abad. Kemudian, di masa yang lebih kemudian, Friedrich Nietzsche akan memperkenalkan konsep ini dengan istilah yang dikenal sebagai amor fati, yang berarti cinta pada takdir. Namun, penting untuk diingat bahwa mencintai takdir bukanlah berarti menerima segala ketidakadilan yang ada. Ini bukan berarti kita harus menerima kehidupan yang biasa-biasa saja tanpa berusaha untuk memperbaikinya. Memahami bahwa segala sesuatu yang pahit dalam hidup kita dapat diolah menjadi sesuatu yang membawa pertumbuhan, kekuatan, dan cahaya jika kita mampu melihatnya dengan kebijaksanaan yang tepat. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita lalui. Karena itulah jalan yang akan membentuk diri kita menjadi lebih baik. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf stoik, menggunakan metafora yang sangat kuat dalam menjelaskan hal ini. Ia berkata bahwa segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam api akan menjadi makanan bagi api itu sendiri. Dalam konteks ini, masalah, kerugian, kritik, penundaan, dan frustrasi adalah semua bahan yang dapat menjadi api itu. Dengan kata lain, segala sesuatu dalam hidup kita bisa menjadi cahaya yang menerangi jalan kita. Setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, bisa menjadi bagian dari kebesaran diri kita. Amor fati mengajak kita untuk berhenti melawan kenyataan yang ada. Ini adalah tentang menghentikan keinginan agar masa lalu bisa berbeda dari yang telah terjadi. Ini juga mengajak kita untuk berhenti melarikan diri dari rasa sakit yang sebenarnya sedang menempa jiwa kita. Kita perlu menyadari bahwa apa yang melukai kita juga dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Apa yang mungkin kita lihat sebagai akhir dari sesuatu, sebenarnya hanyalah awal dari versi diri kita yang lebih tangguh. Ini adalah tentang mengubah setiap bekas luka yang kita miliki menjadi bagian dari perjalanan hidup kita yang lebih luas. Kita harus mampu melihat kembali ke masa lalu dan berkata, "Saya tidak hanya menerima semua ini, saya merangkulnya, saya menggunakannya, dan saya tumbuh bersamanya." Inilah makna dari kebebasan yang sejati, sebuah kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan di sekitar kita, serta kebahagiaan yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari diri kita. Karena kebahagiaan itu lahir dari cara kita memandang segala sesuatu, bukan dari keberuntungan semata. Cintailah segala sesuatu apa adanya, bahkan ketika itu menyakitkan. Itulah kekuatan sejati bagi mereka yang hidup dalam kebesaran, yang mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Kesembilan, temukan dirimu kembali. Kecemasan memiliki kebiasaan yang sangat kejam dan menyesakkan. Ia mampu memakan segala sesuatu yang tidak dapat Anda selesaikan, membuat pikiran Anda terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Anda mungkin merasa terjebak dalam satu tema yang sama, berbicara tentang hal yang sama dengan orang-orang di sekitar Anda, seolah-olah tidak ada yang baru untuk dibahas.
Dalam kondisi seperti ini, Anda mungkin mulai menggigit kuku Anda, tanda bahwa kecemasan telah mengambil alih. Tidur pun menjadi sulit, dan Anda merasa terjaga dengan pikiran yang terus berputar. Setiap detail dari masalah yang Anda hadapi diperiksa berulang kali, 1000 kali, tetapi pada akhirnya tidak ada perubahan yang terjadi. Yang ada hanya energi Anda yang terkuras habis, dan cahaya dalam diri Anda mulai padam, memudar perlahan-lahan. Namun, di tengah kebisingan dan kekacauan ini, kaum Stoik mengajarkan kita untuk bersikap jelas dan tegas. Mereka mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada pula yang tidak. Kedamaian batin kita sangat tergantung pada kemampuan kita untuk memisahkan satu dari yang lainnya setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhenti sejenak, bernapas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri dengan tulus, apa yang ada di tanganku saat ini? Anda tidak dapat mengendalikan apakah seseorang akan menyukai Anda atau tidak. Suasana hati orang lain, kritik, penundaan, atau kejadian tak terduga di luar kendali Anda. Anda juga tidak dapat mengubah masa lalu atau apa yang orang lain pikirkan tentang diri Anda. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya berada di tangan Anda. Respons Anda terhadap semua itu. Anda memiliki kendali atas sikap yang Anda pilih, atas apa yang Anda putuskan untuk pikirkan, dan di mana Anda memutuskan untuk memfokuskan perhatian Anda. Terus-menerus terjebak dalam hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu hanya akan membuat Anda lumpuh dan tidak berdaya di hadapannya. Kecemasan biasanya meningkat di mana tindakan Anda berakhir. Namun, ketika Anda mulai memfokuskan perhatian pada apa yang dapat Anda lakukan, meskipun hanya sedikit, Anda akan mulai terhubung kembali dengan kekuatan yang ada dalam diri Anda. Anda akan merasakan kembali tanah di bawah kaki Anda, merasa seolah-olah Anda kembali memiliki alamat yang jelas dalam hidup Anda. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, itu bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi penilaian yang kita lakukan terhadap apa yang terjadi. Penilaian itu bisa menjadi racun terburuk yang merusak hidup Anda, atau bisa juga menjadi obat yang lebih baik yang menyembuhkan. Ubah upaya untuk fokus menjadi tindakan nyata. Ubah keputusasaan menjadi langkah-langkah kecil yang berarti. Ubah drama kehidupan menjadi disiplin yang membangun. Dan setiap kali Anda menyadari bahwa pikiran dan perasaan Anda berputar-putar tanpa arah, temukan ketegasan dalam diri Anda. Saya tidak bisa mengendalikan ini, tetapi inilah yang bisa saya lakukan. Disinilah Anda mulai memilih untuk bertindak. Inilah titik di mana kecemasan kehilangan kekuatannya, dan di mana cahaya dalam diri Anda mulai bersinar kembali. Karena kebebasan yang sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk melawan arus, melawan angin yang berusaha menghalangi, dan mulai mendayung ke arah tujuan Anda yang sebenarnya. Ke-10, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Anda pantas mendapatkan kelembutan dan kasih sayang. Ada sebuah kisah menarik tentang Kleantes, seorang guru kuno yang terkenal dalam ajaran Stoicisme. Suatu hari, saat dia berjalan melewati kota Athena yang ramai, dia melihat seorang pria yang tampak berdebat dengan dirinya sendiri. Pria itu terlihat gelisah, gugup, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan kritik pedas, seperti, "Malu, bagaimana mungkin kamu gagal lagi?" Dialog internal semacam itu adalah suara keras yang sering kali muncul ketika kita menghadapi kegagalan, kekecewaan, atau bahkan ketika kita terlalu menuntut diri kita sendiri. Suara itu tidak memberikan bimbingan yang konstruktif. Sebaliknya, ia hanya menyesatkan dan berbohong. Kleantes, dengan ketenangan dan kebijaksanaannya, mendekati pria itu, menyentuh bahunya dengan lembut dan berkata, "Hei, saya hanya ingin Anda tahu, Anda tidak sedang berbicara dengan orang jahat." Kalimat itu bukan hanya sekadar ucapan, melainkan sebuah pelukan emosional, sebuah pengingat yang penuh makna. Di lain waktu, ketika pikiran Anda mulai menghukum dan mencela, menyebut Anda lemah atau gagal, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatlah bahwa Anda sedang berbicara pada diri sendiri. Anda bukanlah salah satu dari orang jahat itu. Anda adalah seseorang yang berusaha, yang terus belajar,
yang telah jatuh dan bangkit kembali lebih banyak kali daripada yang bisa dibayangkan oleh orang lain. Anda tidak perlu menghancurkan diri sendiri untuk memperbaiki diri Anda. Perubahan yang sejati dan berkelanjutan lahir dari kejelasan pikiran, dari tanggung jawab yang diambil dengan penuh kesadaran, dan dari kasih sayang yang tulus pada diri sendiri. Jadilah tegas dengan kebiasaan-kebiasaan Anda, tetapi sekaligus bersikap baik kepada jiwa Anda. Menuntut diri sendiri tanpa kasih sayang hanyalah cara lain untuk menyakiti diri Anda dari dalam. Ingatlah, dunia sudah cukup menuntut Anda. Jangan jadikan diri Anda sebagai musuh yang lain di dalam diri Anda sendiri. Sebaliknya, jadilah sekutu bagi diri Anda. Jadilah sahabat terbaik untuk diri Anda sendiri, karena bahkan stoik terkuat sekalipun tetaplah seorang manusia yang memiliki kelemahan dan tantangan. Dengan cara ini, Anda akan menemukan kekuatan untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang lebih sehat dan penuh kasih. Ke-11, berhentilah mengisi daya dengan rasa sakit yang belum tiba. Hidup ini sudah cukup sulit dan penuh tantangan. Jangan membuatnya semakin berat dengan membawa beban rasa sakit yang belum terjadi. Seneca, seorang filsuf besar, pernah berkata, "Siapapun yang menderita sebelum waktunya menderita lebih dari yang diperlukan." Pernyataan ini sangat relevan dan menggambarkan bagaimana kita seringkali terjebak dalam kecemasan yang tidak beralasan. Rasa cemas ini menarik Anda ke arah masa depan yang belum pasti, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi, dan membuat Anda merasakan sakit sebelum kenyataan itu sendiri muncul. Menderita karena hal-hal yang belum terjadi bukanlah bentuk persiapan yang bijaksana, melainkan sebuah hukuman emosional yang tidak memiliki alasan yang jelas. Ini seperti hidup di medan perang yang hanya ada dalam imajinasi Anda, di mana Anda selalu merasa terjebak dalam rasa sakit, meskipun di sekitar Anda tidak ada konflik atau ancaman nyata. Anda memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan, dan sebaiknya Anda melakukannya. Pikirkan tentang skenario sulit sebagai tantangan yang memerlukan keberanian dan ketekunan, tetapi hadapilah dengan pikiran yang jernih dan tenang, bukan dengan kepanikan yang tidak perlu. Bertindaklah dengan cerdas dan penuh pertimbangan, bukan dengan keputusasaan yang bisa menjerumuskan Anda lebih dalam ke dalam jurang kecemasan. Penting untuk memahami bahwa ada perbedaan yang signifikan antara bersiap menghadapi sesuatu dan terjebak dalam ketakutan akan kemungkinan yang mungkin tidak pernah terwujud. Anda hidup di saat ini, dan saat ini menuntut kehadiran Anda sepenuhnya. Jadi, ketika kecemasan kembali menghampiri Anda, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini sedang terjadi sekarang? Atau, apakah ini hanya ada dalam pikiran saya? Jika jawabannya adalah tidak, maka ambillah napas dalam-dalam dan biarkan saja. Jangan meminjam penderitaan yang belum tiba. Hiduplah dengan ringan hari ini, nikmati setiap momen yang ada. Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi apapun yang datang pada waktunya. Kedua belas, cukuplah kita mengulang-ulang cerita yang hanya akan menyabotase diri kita sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ini merupakan salah satu kunci terbesar untuk mencapai kebebasan batin yang sejati. Apa yang diucapkan oleh orang lain, apa yang mereka lakukan, serta peristiwa yang terjadi di sekitar kita, semuanya bersifat netral. Itu adalah fakta-fakta yang tidak dapat disangkal. Namun, cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri tentang fakta-fakta tersebutlah yang menentukan bagaimana perasaan kita. Seringkali kita merasa terluka atau tertekan bukan karena tindakan orang lain, tetapi karena kita sendiri yang memberi makna negatif pada tindakan tersebut. Ketika seseorang tampak mengabaikan kita, sebenarnya bukanlah karena mereka tidak peduli, melainkan karena kita memberi label bahwa tindakan mereka adalah suatu penghinaan. Ketika kita mengalami kegagalan, kita cenderung menyimpulkan bahwa itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kemampuan. Ketika kita melewatkan suatu kesempatan, kita beranggapan bahwa hal itu membuktikan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain di masa depan. Inilah yang membuat kita hidup lebih sedikit dalam kenyataan dan lebih banyak terjebak dalam pikiran kita sendiri. Ini adalah cara kita melakukan sabotase terhadap diri sendiri tanpa kita sadari. Namun, ada harapan. Anda dapat mengubah pola pikir ini.
Anda memiliki kekuatan untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Cerita apakah yang kini tengah saya ceritakan kepada diri sendiri? Apakah narasi ini menjadikan saya lebih kuat atau justru menghancurkan? Penting untuk tidak menyangkal kenyataan yang ada, tetapi juga tidak perlu menciptakan kesulitan yang tidak perlu dengan interpretasi yang merugikan diri sendiri. Alih-alih membebani diri dengan pemikiran yang merusak, pilihlah untuk menerima, belajar, dan melanjutkan. Anda memiliki kekuatan untuk mundur sejenak dari situasi yang menyakitkan, untuk mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga, menjadikan kritik sebagai bahan refleksi yang konstruktif, dan melihat akhir sebagai awal dari sesuatu yang baru. Pikiran kita berfungsi sebagai narator internal, dan kita memiliki pilihan untuk mengubah nada suara tersebut. Ketika kita mengubah narasi yang kita ceritakan, kita tidak hanya mengubah cara pandang kita terhadap dunia di sekitar kita, tetapi kita juga mengubah cara kita menjalani hidup. Dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah segalanya dalam hidup kita dan membuka pintu menuju peluang dan kebahagiaan yang lebih besar. Ketiga, belas, berhentilah membuang-buang energi untuk terus-menerus mengeluh dan alihkan perhatian Anda lebih kepada penyelesaian masalah. Anda mungkin sudah menyadari betapa kreatifnya pikiran Anda, namun sayangnya, seringkali Anda menggunakan kreativitas tersebut untuk menyiksa diri sendiri. Anda membayangkan percakapan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Anda membuat penilaian yang sebetulnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Anda menciptakan skenario-skenario bencana yang penuh dengan pengkhianatan, kegagalan, dan penghinaan, semuanya dirancang dengan detail yang sangat mencolok, layaknya seorang penulis naskah film horor yang handal. Akhirnya, Anda justru menggunakan pikiran paling kuat yang Anda miliki di alam semesta ini melawan diri Anda sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, pikiran kita adalah alat yang kuat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda menggunakan alat tersebut? Seringkali, kita terjebak dalam kecemasan yang sebenarnya hanyalah hasil dari imajinasi yang salah arah. Anda mungkin tidak pernah membayangkan bagaimana jika semuanya berjalan dengan baik, atau bagaimana jika Anda diterima dengan baik, bahwa segala sesuatunya akan mengalir dengan lancar. Sebaliknya, Anda selalu lebih cenderung membayangkan kemungkinan terburuk. Namun, bayangkan sejenak, bagaimana jika Anda dapat menggunakan energi yang sama itu untuk membangun sesuatu yang positif? Untuk memvisualisasikan keberanian, kejelasan, dan kekuatan, serta untuk membangun apa yang Anda inginkan, alih-alih terus-menerus melarikan diri dari apa yang Anda takuti. Pikiran Anda adalah ladang yang subur, dan Anda memiliki kendali penuh untuk memutuskan apakah itu akan menjadi ladang budidaya yang menghasilkan, atau justru medan perang yang penuh dengan konflik. Maka, ketika pikiran Anda mulai menciptakan tragedi yang tidak perlu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan arahkan perhatian Anda kepada sesuatu yang lebih berguna, konkret, dan positif. Alihkan fokus Anda kepada solusi, tindakan, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat Anda eksplorasi. Ingatlah, pikiran Anda bisa menjadi sekutu terbaik Anda, tetapi itu hanya akan terjadi jika Anda berhenti menjadikannya sebagai senjata untuk melawan diri sendiri. Pada akhirnya, energi yang sama tersebut dapat diarahkan ke hal yang positif atau negatif. Perbedaannya terletak pada pilihan Anda untuk menempatkannya, apakah dalam ketakutan atau dalam konstruksi yang membangun. Ke-14, simpanlah pengingat yang berharga di dekat Anda dan kembalilah kepada pengingat tersebut setiap kali Anda merasa membutuhkannya. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Marcus Aurelius, bukanlah suatu peristiwa yang menyebabkan kecemasan Anda, tetapi penilaian Anda tentang peristiwa tersebut. Ini menunjukkan bahwa jika Anda adalah orang yang menciptakan kecemasan dalam hidup Anda, maka Anda juga memiliki kemampuan untuk melepaskannya. Stoicisme bukanlah suatu formula ajaib yang akan mengubah Anda menjadi batu tanpa perasaan. Sebaliknya, ini adalah sekumpulan alat dan panduan internal yang berfungsi sebagai pengingat yang terus-menerus bahwa Anda memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang Anda bayangkan. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah pengingat yang sederhana, konkret, dan nyata, sesuatu yang dapat mengembalikan fokus Anda pada apa yang sebenarnya penting dalam hidup Anda.
Ini adalah alat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk memilih. Cara berpikir Anda, cara Anda bereaksi, dan bagaimana Anda melanjutkan hidup Anda. Setiap kali kecemasan muncul, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan tanyakan pada diri Anda dengan jelas, apakah ini tergantung pada saya? Jika jawabannya adalah tidak, maka biarkanlah hal itu berlalu. Namun jika jawabannya adalah ya, maka bertindaklah. Tetapi ingatlah untuk bertindak dengan kejernihan pikiran, bukan dengan keputusasaan. Memang, segala sesuatunya mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan. Anda mungkin akan mengalami kekecewaan dari orang-orang di sekitar Anda, menerima kritik yang tidak diinginkan, atau merasa diabaikan. Rencana yang telah Anda buat mungkin akan gagal, dan pintu-pintu yang Anda harapkan terbuka mungkin akan tertutup di depan Anda. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian dan seringkali dapat terasa melelahkan. Namun, kaum Stoik memiliki pandangan yang jelas tentang hal ini. Mereka memahami bahwa tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menyakiti Anda, kecuali jika Anda membiarkan diri Anda menjadi lemah. Anda hanya akan merasa sakit ketika Anda merespons dunia dengan segala hal terburuk yang ada dalam diri Anda. Ketika rasa sakit berubah menjadi keinginan untuk membalas dendam, ketika frustrasi menjadi kepahitan, dan ketika Anda merespons dengan ketidakpedulian, kemarahan, atau penghinaan, kehidupan dapat menjatuhkan Anda. Namun, ingatlah bahwa itu hanya akan menghancurkan Anda jika Anda membiarkan diri Anda menjadi kurang adil, kurang kuat, atau kurang utuh. Marcus Aurelius menegaskan, Anda memutuskan apakah sesuatu merendahkan Anda atau memperkuat Anda, dan keputusan itu tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya untuk Anda. Ya, mungkin akan ada rasa sakit yang harus Anda hadapi, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ya, mungkin akan ada kerugian yang harus Anda terima, tetapi Anda juga bisa menjadikannya sebagai motivasi untuk bangkit. Anda bisa jatuh, tetapi Anda masih memiliki pilihan untuk bangkit kembali dengan lebih banyak kejernihan, lebih banyak kasih sayang, dan lebih banyak keberanian. Pada akhirnya, apa yang mendefinisikan hidup Anda bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan siapa Anda sebagai individu. Anda memilih untuk menjadi seperti itu karena itu adalah pilihan Anda sendiri. Ke-15, berhenti terlalu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain. Apakah Anda kelelahan karena berusaha begitu keras untuk menyenangkan semua orang, tinggal di fungsi penilaian, suka, keheningan, dan pendapat yang selalu berubah? Marcus Aurelius berkata, ambisi adalah mengikat kebahagiaan dengan apa yang dilakukan, dikatakan, atau dipikirkan orang lain. Kewarasan adalah mengikatnya dengan tindakan Anda sendiri. Dan itu mengubah segalanya, karena Anda bisa bersikap adil, jujur, kreatif, dan tetap bisa dikritik, diabaikan, atau disalahartikan. Anda bisa memberikan yang terbaik dan tetap tidak untuk menyenangkan, karena reaksi orang lain tidak berada di bawah kendali Anda. Apa yang ada dalam kendali Anda adalah niat Anda, dan itu adalah apa yang mendefinisikan kedamaian Anda. Namun ketika Anda membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa baik, Anda memberikan kebebasan Anda. Ini seperti berjalan dengan tali kekang tak terlihat, menunggu tepuk tangan, menunggu lampu hijau, menunggu izin. Tentu saja, saya tahu betapa menyenangkannya diakui, tetapi berbahaya bergantung pada hal itu untuk merasakan bahwa hidup Anda berharga. Karena itu sudah cukup ekspresi penghinaan, komentar yang tidak pada tempatnya, tidak adanya jawaban, dan kepercayaan diri Anda hancur. Bayangkan seorang seniman yang berhenti berkarya karena takut akan penghakiman. Seseorang yang menyembunyikan idenya karena takut tidak menyenangkan. Atau seseorang yang mengubah dirinya hanya untuk menyesuaikan diri dengan tempat yang seharusnya bukan rumahnya. Hidup untuk diterima adalah cara tercepat untuk tersesat. Kebebasan dimulai ketika Anda mengubah kebutuhan untuk persetujuan menjadi setia pada diri sendiri. Kekuatan sejati datang ketika Anda bertanya, apakah saya setia pada nilai-nilai saya? Apakah saya memberikan yang terbaik dari diri saya? Apakah saya adil pada diri saya sendiri dan pada orang lain? Jika jawabannya ya, maka Anda sudah menang. Bahkan jika tidak ada yang memperhatikan,
Anda tidak perlu memberikan penjelasan untuk pantas dihormati. Anda tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk bergerak maju. Dan semakin Anda menyelaraskan diri Anda dengan siapa diri Anda yang sebenarnya, semakin sedikit Anda tunduk pada apa yang orang lain harapkan dari Anda. Berhenti hidup untuk menyesuaikan diri. Mulailah hidup untuk mengembangkan diri. Karena siapapun yang cocok semuanya akan menghilang. Namun siapa yang memiliki keberanian untuk menjadi autentik, bahkan dalam diam, meninggalkan jejak yang terasa di seluruh dunia. Anda bisa memiliki sejuta alasan untuk merasa tersesat, tetapi matahari terus terbit, angin terus bertiup, dan lampu menyala menjangkau Anda. Anda hanya perlu berhenti bersembunyi di balik apa yang dipikirkan orang lain. Anda hanya perlu berani menjadi siapapun Anda yang sebenarnya. Marcus Aurelius berkata, "Yang tidak memancarkan cahaya menciptakan kegelapan. Jadi pilihlah untuk menjadi terang." Biarkan hal itu terwujud, karena pilihan yang diam dan tegas adalah pilihan yang mengatur ulang semua hal di dalamnya. Jangan biarkan kebisingan dunia meredupkan kecerahan yang masih ada dalam diri Anda. Jika video ini berbicara kepada Anda, tulis di komentar, "Saya memilih untuk menjadi terang." Dan jika Anda ingin mengikuti jalan kejelasan ini, kekuatan, dan keaslian, berlangganan sekarang ke saluran ini, beri saya suka, bagikan, dan terima kasih telah menonton.